Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Berpindah ke sisi lainnya, tepatnya itu adalah sebuah bar. Terjadi perbincangan di antara para pelanggan. Apakah kau sudah dengar rumornya bahwa Gunung Hua akan menyerang Nokrim? Apa? Gunung Hua? Apakah ini adalah Gunung Hua yang membuat kekacauan di kompetisi dunia murim? Lalu ia kembali menanggapinya, tentu saja, memangnya ada Gunung Hua lainnya selain Gunung Hua tersebut? Tapi ia sedikit ragu dengan informasi tersebut. Tentunya ada beberapa alasan. Pertama, walaupun nama Gunung Hua kembali bergema, tapi itu bukan berarti mereka bisa menghadapi Nokrim dengan mudah. Setidaknya butuh 20 tahun bagi mereka untuk terus berkembang. Lalu ada informasi yang mengatakan juga bahwa murid Gunung Hua tidak memiliki murid kelas 1 yang berbakat. Begitu juga dengan para penatua, itu artinya secara kekuatan mereka masih sangat kurang. Tapi itu juga berarti bahwa yang memimpin penyerangan adalah mereka yang ikut serta dalam kompetisi dunia murim. Tentunya kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Orang awam yang menyaksikan kompetisi dunia murim pasti hanya berfokus kepada siapakah yang menjadi pemenang. Tapi mereka yang memiliki rasionalitas pastinya akan menilai siapakah yang paling banyak masuk ke dalam final. Tentu saja itu adalah Gunung Hua. Jadi bisa disimpulkan bahwa Gunung Hua memiliki murid-murid muda yang berbakat. Ya, walau begitu masih banyak orang yang skeptis dengan rumor yang beredar. Apalagi nama Gunung Hua baru mulai menggema dan lawannya adalah Nokrim, salah satu dari 5 sekte jahat besar. Nah, jika yang menentang adalah 9 sekte besar, mungkin itu akan menjadi sangat menarik. Tapi karena Gunung Hua, bisakah mereka benar-benar menentangnya? Di tengah-tengah perbincangan tersebut, muncullah seseorang. Lalu ia duduk dan berkata, apakah baru sampai situ saja rumor yang masuk ke daerah ini? Semua orang pun langsung menatap ke arahnya. Ia kembali menjelaskan, nampaknya kalian belum tahu bahwa ada perselisihan di dalam Nokrim. Ya, mereka yang tidak puas dengan kepemimpinan Raja Nokrim saat ini memutuskan untuk memberontak. Dan pihak yang memberontak adalah mereka yang sangat kejam di dalam pegunungan. Mereka bahkan tidak segan-segan membunuh mereka yang melewati pegunungan bahkan setelah membayar tol. Itu artinya akan ada banyak kerusakan yang terjadi jika Raja Nokrim saat ini disingkirkan. Oleh sebab itulah Raja Nokrim memutuskan untuk pergi ke Gunung Hua dan meminta bantuan. Tentu saja itu adalah informasi baru yang belum pernah mereka dengar dan itu membuat semua orang tertarik. Apakah yang kau katakan benar? Sosok tersebut pun menjawab, tentu saja rumor ini sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tapi tunggu dulu, aku sangat haus, berikan aku minuman. Dan seseorang pun dengan cepat menuangkan air ke gelasnya. Lalu orang lainnya berkata, tolong lanjutkan informasi tersebut, kami belum mendengarnya. Nah, sosok ini kembali mulai menceritakan yang intinya Raja Nokrim meminta bantuan kepada Gunung Hua untuk menyelesaikan permasalahan internal mereka. Tentunya sebagian orang merasa aneh kenapa para bandit meminta bantuan kepada sekte benar. Lalu ia pun kembali menjelaskan bahwa itu karena jika dibiarkan akan merugikan masyarakat sipil, di mana Gunung Hua menjunjung tinggi kebenaran. Oleh sebab itulah pimpinan sekte menerima tawaran tersebut. Tentunya terjadi pro dan kontra terkait apa yang diputuskan oleh pimpinan sekte Gunung Hua membantu bandit.
adalah sesuatu yang tidak wajar, walaupun tujuannya adalah untuk meminimalisir kerusakan di masa depan. Tapi saat informasi lainnya terungkapkan, mereka pun mulai menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan sekte Gunung Hua ada benarnya. Dan informasi tersebut adalah bahwa pimpinan sekte Gunung Hua membuat kesepakatan dengan Nokrim di mana jika permasalahan terselesaikan maka pajak tol bagi mereka yang melewati pegunungan akan dipotong. Tentunya itu adalah keuntungan bagi para pedagang dan orang-orang yang melewati daerah Nokrim. Pada intinya bandit tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Walaupun bandit saat ini dikalahkan, pasti akan ada bandit lainnya yang muncul dan mungkin mereka bisa jadi lebih jahat dibandingkan dengan bandit-bandit sebelumnya. Jadi mengendalikan mereka adalah pilihan yang tepat dan apa yang dilakukan oleh Gunung Hua nampaknya merupakan keputusan yang bijak jika kesepakatan mereka berjalan dengan baik dan para pemberontak berhasil dikalahkan. Yang mendapatkan keuntungan besar adalah masyarakat sekitar karena mereka nantinya akan merasa nyaman dan tenang saat melewati hutan Nokrim. Tapi pertanyaannya, kenapa Raja Nokrim memilih Gunung Hua dibandingkan dengan 9 sekte besar? Lagi-lagi Nokrim adalah 5 kekuatan jahat terbesar yang mana mereka setara dengan 9 sekte besar. Jadi seharusnya meminta bantuan kepada 9 sekte besar adalah keputusan yang tepat. Jadi kenapa harus memilih Gunung Hua? Dan alasannya adalah mungkin jika 9 sekte besar ikut campur maka 5 kekuatan besar juga akan bergerak. Jadi lebih aman memilih sekte yang tidak termasuk kepada 9 sekte besar. Dengan begitu mereka bisa menyelesaikan permasalahan dengan lebih mudah. Walau begitu masih banyak yang kurang yakin dengan kemampuan Gunung Hua. Apalagi karena lawannya adalah salah satu kekuatan terbesar dari fraksi jahat. Dan pemberi informasi pun menjelaskan, itulah kenapa kesepakatan dibuat. Apakah kau pikir kesepakatan hanya dilakukan berdasarkan kemauan semata? Aku yakin Gunung Hua memiliki keyakinan bahwa mereka bisa mengatasi situasi yang terjadi di Nokrim. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat para pengunjung merasa tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Gunung Hua. Padahal nama mereka baru saja muncul kembali, tapi mereka berani mengorbankan apa yang mereka miliki untuk memberantas ketidakadilan. Sangat berbeda dengan 9 sekte besar karena dalam beberapa dekade terakhir ini mereka bahkan tidak pernah mendengar bahwa 9 sekte besar melakukan pergerakan besar yang menuju kepada kebaikan. Saat keributan terjadi, pria yang memberikan informasi pun perlahan meninggalkan bar tersebut dan ternyata sosok tersebut adalah seorang pengemis. Pengemis lainnya tengah menunggu kehadirannya dan saat ia keluar seorang pengemis pun menghampirinya. "Senior, bagaimana? Apakah semuanya berjalan dengan lancar?" Tentu saja jawabannya adalah ya. Tapi permasalahannya masih ada 5 bar lagi yang harus mereka kunjungi. Karena jika tidak maka pimpinan mereka akan menghajarnya. Oleh sebab itulah setelah ia menyampaikan rumor ia bergegas keluar ruangan. Padahal bisa saja ia makan dan minum dulu di sana. Tapi itu tidak ia lakukan untuk menghemat waktu. Dan yang lebih hebatnya lagi, pengemis tersebut berhasil mengamankan banyak makanan dan memberikannya kepada pengemis lainnya. Dan sambil menuju ke bar selanjutnya, mereka pun mulai berbincang terkait apa yang telah dilakukan oleh Gunung Hua. Ya, walaupun mereka terlihat sembrono, tapi para pengemis sangat menghormati Gunung Hua. Tentunya setiap tindakan memiliki tujuan dan mengharapkan keuntungan. Begitu juga dengan Gunung Hua. Akan tetapi untuk mendapatkan keuntungan tersebut, Gunung Hua berani mengambil resiko yang besar. Itulah kenapa para pengemis sangat menghormati Gunung Hua.
Apalagi setelah menyebarkan rumor tersebut, mereka yakin situasi yang menggemparkan di Kongho mungkin akan segera terjadi. Di sisi lainnya, nampak murid-murid Gunung Hua tengah susah payah menarik gerobak dan berlarian di sekitarnya. Tapi tentu saja ada seseorang yang tidak puas dengan kinerja murid-murid yang menarik gerobak. Tentunya itu adalah Chung Myun. Menurutnya, pergerakan mereka sangat lambat, bahkan lebih lambat daripada siput. Dan yang lebih mengesalkan adalah mereka yang tidak menarik gerobak berlari lebih lambat dibandingkan dengan mereka yang menarik gerobak. Tang Soso bahkan sampai mengeluh, sebagai murid termuda ia marah diperintahkan untuk menarik gerobak. Adapun para seniornya, ia berlari di belakang gerobak dan bahkan berlari lebih lambat daripada dirinya. Tapi walau demikian, Chung Myun tetap mengatakan jika pergerakannya sangat lambat. Dan tidak hanya itu, Chung Myun juga mengancam 10 orang yang paling terakhir sampai akan mendapatkan hukuman, yaitu tidak diberikan makanan. Tentunya ada banyak sekali murid yang mengeluh jika mereka terus berlari tanpa beristirahat. Bukankah stamina mereka akan terkuras? Tapi nampaknya Chung Myun tidak peduli. Di dalam gerobak, para penatua dan para senior pun mulai berbincang. Penatua Hyun Sang bertanya, perlukah kita ikut campur? Dan Hyun Yong pun menjawab, tidak, biarkan saja. Dan ini pertama kalinya Hyun Sang merasa lega karena dirinya sudah tua. Jika saja apa yang menimpa murid-murid Gunung Hua saat ini dialami oleh Hyun Sang, bisa dipastikan ia akan melarikan diri. Tapi yang lebih menyedihkan adalah fakta bahwa Im So-byung dan para bandit lainnya berlari juga bersama murid-murid lainnya. Padahal para penatua mengusulkan kepada Chung Myun agar Im So-byung ikut serta di dalam gerobak. Tapi Chung Myun menanggapinya, untuk apa membawa sampah ke dalam gerobak? Dan itulah mengapa pada akhirnya Im So-byung tidak ada di dalam gerbong bersama mereka. Dan lagi-lagi para penatua merasa bersyukur karena Chung Myun masih menghargai mereka dengan begitu. Karena pergerakan cepat murid-murid Gunung Hua, jarak yang seharusnya mereka tempuh selama 15 hari bisa mereka tempuh hanya dalam waktu 4 hari saja. Dan tujuan mereka pun semakin dekat. Berpindah ke sisi lainnya, Chung Myun pun berteriak, berhenti! Tentu saja perintah dadakan tersebut membuat murid-murid yang menarik gerobak terkejut. Mereka pun menghentikan pergerakan dengan tergesa-gesa. Lalu Chung Myun kembali berkata, apakah kalian lari secara tergesa-gesa sampai ngos-ngosan seperti seekor anjing? Tentu saja itu adalah pernyataan yang membuat murid-murid kesal. Padahal Chung Myun sendirilah yang memerintahkan mereka untuk cepat. Oleh sebab itulah seseorang memprotes perkataan Chung Myun. Tapi Chung Myun kembali menanggapinya dengan santai. Itu salah kalian sendiri. Jika saja kalian berlari lebih cepat lagi, seharusnya saat ini kita sudah sampai dan beristirahat. Ya, itu adalah kata-kata yang kontradiktif dan membuat murid-murid semakin kesal lagi. Tapi tidak dengan rombongan Baekhyun. Mereka juga menarik gerobak. Tanggapan Baekhyun lebih santai dibandingkan murid-murid lainnya. Apakah sudah selesai? Ini lebih nyaman jika dibandingkan dengan perjalanan sebelumnya. Perkataan tersebut tentu saja membuat murid-murid terkejut. Apa? Lebih nyaman? Lebih mudah? Sebenarnya apa yang mereka alami saat perjalanan ke Istana Laut Utara? Chung Myun pun kembali memberikan tanggapan kepada murid-murid yang mengeluh. Apakah kalian tidak tahu malu? Bahkan orang yang sakit bisa berlari dengan tenang. Tapi kenapa kalian yang sehat malah mengeluh? Kala itu seluruh mata langsung tertuju kepada Im So-byung. Adapun Im So-byung, ia hanya tersenyum dan beberapa saat setelahnya ia pun tumbang. Melihat hal tersebut, Chung Myun langsung memalingkan pandangan dan berpura-pura
pura-pura tidak tahu. Adapun bawahan Im So-byung, mereka pun langsung berteriak, "Tuan, Raja!" Ya, walaupun beberapa saat setelahnya Im So-byung bangkit kembali. Tapi dari sana, para orang-orang di Nokrim langsung menyadari bahwa Gunung Hua memang sudah berkembang dengan pesat dan mungkin lebih baik dibandingkan dengan sekte besar lainnya jika itu berkaitan dengan kekuatan. Alasannya sederhana, mereka juga sama seperti murid lainnya berlari dimulai dari Gunung Hua sampai tempat ini. Mereka jelas memiliki stamina yang seharusnya lebih baik dibandingkan dengan murid-murid Gunung Hua. Tapi apa yang terjadi? Bahkan sampai saat itu tidak ada murid-murid Gunung Hua yang tertinggal. Ya, mereka mungkin mengeluh, tapi tidak ada satupun yang tertinggal atau bahkan pingsan. Itu artinya murid-murid Gunung Hua sudah jauh berkembang. Dan itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Padahal belum lama sejak Gunung Hua menunjukkan dirinya. Dan beberapa saat setelahnya, para penatua dan beberapa murid kelas 1 yang duduk di gerobak pun keluar. Penatua berkata, "Apakah sudah sampai?" Ya, walaupun ada sedikit ketidakenakan di wajah mereka karena mereka duduk di dalam gerobak dan tidak berlari. Tapi Yunyong memecah suasana dan berkata, "Pinggangku menjadi sedikit sakit karena perjalanan yang sangat tergesa-gesa. Jadi, apakah kita sudah sampai?" Unam pun memberikan penjelasan bahwa mereka sudah sampai pada tujuan terakhir. Adapun lokasi markas bandit itu tepat berada di belakang bukit yang ada di hadapan mereka. Seseorang bertanya, "Jadi apakah kita akan mendirikan tenda di sini?" Lalu Yunyong pun menjawab, "Tidak, mari kita cari wisma untuk menginap." Mendengar kata-kata wisma tentu saja membuat murid-murid senang. Wisma itu berarti kita tidur di atas kasur yang lembut. Tapi Chung Myun berkata, "Tidak perlu. Kenapa harus membuang-buang uang untuk tidur di wisma? Padahal kita bisa tidur di atas tanah." Tentunya seluruh mata penuh kekesalan langsung tertuju kepada Chung Myun. Tapi untungnya penatua Yunyong tetap memutuskan bahwa mereka harus tidur di wisma karena ia sudah tidak sanggup lagi jika harus tidur di dalam tenda. Tentunya itu adalah kabar gembira bagi murid-murid Gunung Hua. Tapi masih ada satu pertanyaan. Ungam bertanya kepada Unam, "Jika markas besar para bandit ada di belakang sana, kenapa mereka harus berhenti di sini?" Dan ternyata Unam juga tidak tahu kenapa Chung Myun melakukan hal tersebut. Barulah Chung Myun menjelaskan, "Ya, memang benar, markas para bandit ada di belakang bukit. Tapi jika kita berhenti di dekat sana, bukankah pergerakan mereka akan diketahui dan mungkin rencana mereka akan berantakan. Oleh sebab itulah mereka berhenti tidak jauh dari lokasi markas para bandit." Lalu Chung Myun juga tidak akan mempermasalahkan jika murid-murid bersantai saat ini. Tapi mereka harus ingat satu hal, di medan pertempuran tidak boleh ada yang lengah karena seperti yang pimpinan sekte katakan, seluruh mata akan tertuju kepada Gunung Hua. Jadi mereka harus berhati-hati. Beberapa saat setelahnya, murid-murid nampak terkejut. Apa? Ya, Chung Myun memiliki ide lainnya dan itu membuat murid-murid tidak nyaman karena mereka merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Bahkan murid-murid langsung berkata, "Haruskah kita tidur di tenda saja? Nampaknya tidur di tenda akan lebih nyaman." Lalu Chung Myun menanggapinya, "Ada apa dengan kalian? Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itulah, kita harus mengunjungi markas Serikat Pengemis terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah ada informasi baru lainnya atau adakah suatu hal tak terduga terjadi." Baekhyun pun mengangguk menanggapi pernyataan Chung Myun. Tapi tidak dengan Hyun Sang. Ia berkata, "Chung Myun, tenanglah. Apakah kau akan meninggalkanku sendirian setelah memasuki penginapan?"
Mendengar hal tersebut, murid-murid pun nampak senang karena Penatua Hyunsang seperti penyelamat bagi mereka. Lalu, Penatua Hyunsang juga menyarankan bagaimana kalau begini saja. Dan pada akhirnya, murid-murid pun tetap tidur di wisma. Dan Baekjun pun diperintahkan untuk mencari 2 wisma sekaligus agar murid-murid bisa tidur dengan lebih nyaman. Di sisi lainnya, tepatnya di markas bandit, nampak Go-hong tengah duduk di atas singgasana. Ya, ialah pimpinan pemberontakan untuk menjatuhkan Im So-byung, merupakan salah satu dari 10 bandit terkuat. Tentunya, walaupun saat ini ia duduk di atas singgasana raja, tapi permasalahan belum selesai karena Im So-byung berhasil melarikan diri. Dan beberapa saat setelahnya, seseorang pun menghampirinya. "Tuan, mereka masih tidak ingin berbicara." Tentunya itu membuat Go-hong kesal. Ya, mereka adalah orang-orang Im So-byung yang ditangkap padahal sudah disiksa, tapi masih belum mau memberikan keterangan apapun. Bahkan Go-hong memerintahkan agar mereka menyiksanya lebih kejam lagi agar mereka mau membuka mulutnya. Memang sangat sulit untuk meminta informasi dari para fanatik yang mengikuti tuannya. Dan itulah yang membuat dirinya kesal. Jika saja Im So-byung kemarin berhasil ditangkap, maka kini ia sudah menjadi Raja Nokrim seutuhnya. Go-hong sempat bertanya kembali apakah mereka belum menemukan lokasi Im So-byung, dan jawabannya belum. Tapi informasi tak terduga pun muncul. Seseorang pun berkata, "Tuan, akhirnya kami menemukan keberadaan Im So-byung. Ia berada di Changsa." Tentunya itu adalah informasi mengejutkan. Changsa adalah daerah dekat markas mereka. Tapi yang anehnya, dari apa yang mereka lihat, Im So-byung bergerak bersama bala bantuan yang merupakan fraksi keadilan. Dari apa yang mereka lihat, nampaknya mereka bukanlah orang-orang yang kuat dan jumlah mereka hanya 200 orang saja. Tentunya itu adalah informasi yang sangat mengejutkan. Go-hong bahkan tidak menyangka jika Im So-byung meminta bantuan kepada fraksi adil. Tapi hanya 200 orang itu adalah jumlah yang terlalu sedikit untuk menjatuhkan dirinya. Dengan percaya diri, ia pun memerintahkan bawahannya untuk menyerang Im So-byung dan membawakannya kepada dirinya. Kala itu Go-hong nampak sangat percaya diri bahwa semua tindakannya akan berhasil dengan kemenangan. Tapi ia sama sekali tidak akan menyangka bahwa orang-orang yang akan ia hadapi adalah anak monster yang baru turun gunung. Beralih ke wilayah Changsa, terjadi perbincangan di antara para warga yang berkaitan dengan menghilangnya banyak kelompok dagang di pegunungan Heong. Tentunya itu adalah hal yang meresahkan. Sudah bertahun-tahun mereka melakukan aktivitas di sana, tapi baru kali-kali ini saja banyak para pedagang yang hilang, dan bahkan mereka sudah menyewa pengawal terkenal di wilayah Changsa. Tapi tidak ada satupun dari kelompok pedagang tersebut yang kembali. Lalu hal yang lebih buruknya adalah pemerintah sama sekali tidak mengambil tindakan. Mereka mendengar rumor bahwa pegunungan Heong kini telah dikuasai oleh bandit yang berasal dari Daebyong. Tentu saja mereka adalah kelompok bandit terburuk, dan jika terus dibiarkan maka perekonomian di Changsa bisa saja merosot. Karena jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, Changsa adalah wilayah yang menghubungkan dataran tengah bawah dan dataran tengah atas. Jadi melewati pegunungan adalah satu-satunya cara untuk mereka mencari nafkah. Lalu mereka pun mulai mengkritisi para sekte keadilan yang tidak berbuat apapun. Padahal di sekitar wilayah mereka telah terjadi hal yang buruk. Lalu seseorang menanggapinya,
Tapi, bukankah bandit-bandit tersebut sangatlah kuat dan juga mengerikan? Tanggapan lainnya pun muncul. Mereka adalah sekte besar. Bagaimana bisa para sekte besar takut terhadap bandit? Tapi jika mereka tidak bergerak dan pemerintah juga hanya diam, apa yang kita bisa lakukan? Kritik terhadap sekte besar dan juga pemerintah terus bermunculan. Hingga seseorang berkata, "Shh, diamlah, jangan terlalu membahas hal tersebut. Jika ada yang mendengarnya, mungkin rumor tersebut akan langsung terdengar di telinga para sekte besar." Lalu orang lainnya menanggapinya, "Apakah kau tidak lihat apa yang ada di sekitar kita? Ini terlalu sepi. Bahkan gerbang terbuka lebar tapi tidak ada satu tikus pun yang masuk. Jadi tenang saja, tidak akan ada yang mendengar perbincangan ini." Tapi tiba-tiba sekelompok besar manusia pun memasuki gerbang. Mereka mengenakan pakaian hitam. Tentu saja itu adalah kejadian tiba-tiba yang sangat mengejutkan. Seluruh warga pun langsung terdiam menatap ke arah rombongan tersebut. Seseorang berkata, "Apakah mereka berasal dari sekte benar?" Tapi orang lain menanggapinya, "Bukankah mereka bandit?" Lalu seseorang menjawab, "Jaga ucapanmu." Lalu ia kembali menjelaskan, "Tapi tubuh-tubuh itu bukankah lebih cocok jika mereka adalah bandit daripada para pejuang dari sekte keadilan?" Hingga seseorang yang terfokus pada seragam mereka pun berkata, "Bukankah itu adalah Gunung Hua?" Tentu saja suasana menjadi lebih heboh. Gunung Hua dan Changsha memiliki jarak yang sangat-sangat jauh. Jadi apa alasan Gunung Hua membawa banyak muridnya ke wilayah Changsha? Itu adalah sesuatu yang tidak normal. Lalu orang lainnya berkata, "Apakah mereka akan mengurus para bandit-bandit itu?" Terjadi perbincangan intens mengurus para bandit. Tapi bukankah para bandit sangat kuat dan kejam? Seseorang lainnya menanggapinya, "Apakah kau lupa terkait rumor sebelumnya yang menyatakan jika Gunung Hua baru saja mengalahkan Shaolin? Tidak hanya itu, mereka juga berhasil melawan dan memukul mundur klan 10.000 orang. Jadi bisa dikatakan Gunung Hua merupakan sekte yang tengah meroket." Beberapa informasi tersebut tentu saja membuat warga senang karena jika benar Gunung Hua ingin melawan para bandit, maka seluruh masalah di pergunungan Heong akan terselesaikan. Di sisi lain, Chu Min pun berkata kepada murid-murid, "Berjalanlah dengan tegap." Orang-orang melihat, tapi Baekhyun terlihat sangat kesal karena entah mengapa setiap kali mereka melakukan parade, Baekhyun selalu saja berada pada barisan terdepan. Dan tentu saja ada alasan kenapa Jungmyeon meminta Baekhyun berbaris di barisan terdepan. Itu semua karena wajahnya yang tampan. Dan benar saja setiap kali warga melihat Baekhyun, mereka pun langsung memujinya. Walaupun itu adalah hal yang baik, tapi Baekhyun sama sekali merasa tidak nyaman. Apalagi saat warga menyorak-nyoraki nama Gunung Hua karena berusaha melindungi mereka. Itu membuat Jungmyeon senang dan tersenyum lebar. Ia pun berkata, setidaknya para pengemis itu bekerja dengan baik. Beberapa saat setelahnya, langkah murid-murid pun terhenti di depan sebuah wisma. Ungam menjelaskan bahwa mereka akan tinggal di sana selama beberapa hari untuk beristirahat. Dan saat seluruh murid memasuki wisma, Jungmin pun berkata di hadapan para warga, "Tenang saja, kami akan segera menyelesaikan permasalahan ini." Mendengar hal tersebut, para warga pun kembali bersorak-sorai. Beberapa saat setelahnya, murid-murid nampak sangat senang dan bahagia karena bisa berendam di air hangat. Terjadi perbincangan antara Baekhyun dan murid-murid lainnya, terutama terkait pengalaman mereka yang dipandang serius oleh para warga. Tentunya ini adalah pengalaman pertama mereka.
Tidak seperti rombongan Baekhyun yang sudah mengalami hal tersebut beberapa kali. Jadi itu adalah hal yang wajar karena mereka nampak sangat antusias. Bahkan saking antusiasnya mereka berjanji akan bekerja keras agar bisa melampaui Wudang dan Shaolin. Nampaknya menjadi perhatian masyarakat adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Tapi Baekhyun hanya berpesan agar mereka selalu berhati-hati dan waspada karena yang mereka pertaruhkan adalah nyawa. Jadi jaga stamina dan beristirahatlah karena beberapa hari ke depan kita akan melakukan pertarungan. Setelahnya, Baekhyun pun memasuki sebuah ruangan di mana ternyata sudah ada beberapa orang yang menunggu seperti Ungam, Unam, Penatua, Jungmyun, dan juga Im Sobyong. Dan ternyata mereka berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Pertama, Baekhyun pun menjelaskan kondisi anak-anak terkini. Dan sepertinya mereka hanya perlu beristirahat untuk bersiap-siap di kemudian hari. Tapi Jungmin pun langsung menambahkan, tunggu. Sepertinya mereka akan bergerak lebih cepat karena ada seseorang yang merupakan target mereka di sini. Mata Jungmin pun tertuju kepada Im Sobyong. Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Baekhyun panik. Ia pun berkata, apa? Jika demikian, bukankah para bandit akan langsung menyerang desa ini? Dan bukankah itu adalah situasi yang buruk? Tentunya Baekhyun khawatir jika ada warga yang terluka saat terjadi peperangan. Tapi tanggapan Jungmyun terdengar sangat santai. Ia pun berkata, senior, kau terlalu naif. Bukankah itu adalah situasi yang bagus? Jika para bandit menyerang desa ini, maka pergerakan kita bisa dilihat langsung oleh seluruh warga. Dan itu adalah situasi yang sangat menguntungkan bagi kita. Daripada harus mendaki gunung dan kita tidak bisa menampilkan apa yang terjadi, bukankah hal yang bagus jika ditonton warga secara langsung? Itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan kepada reputasi Gunung Hua. Lalu ia pun memastikan hal tersebut kepada Im Sobyong. Kau yakin bukan mereka akan segera bergerak? Im Sobyong pun menjawab, tentu saja. Gohong adalah seseorang yang sangat impulsif. Ia sangat tidak sabaran, jadi pastinya ia akan segera bergerak. Mendengar penjelasan Im Sobyong, Jungmin pun menanggapinya. Baiklah, mari kita tinggal beberapa hari lagi. Tapi sayangnya, Jungmin tidak mengira jika Gohong lebih tidak sabaran daripada apa yang ia perkirakan. Karena di wilayah sekitar, Dongwon, salah satu bandit terkenal, sudah membawa pasukannya dan telah bersiap menyerang wisma ataupun penginapan tempat di mana murid-murid Gunung Hua tinggal. Ya, walaupun mereka sangat percaya diri, tapi sepertinya mereka juga harus menyusun rencana matang-matang. Jika kejadiannya di gunung, mungkin para pejabat tidak akan peduli. Tapi jika desa mereka diserang secara langsung, itu akan menyulitkan mereka karena pada akhirnya pastinya para pejabat setempat akan bergerak dan tidak semua pejabat mau disogok. Jadi mereka harus merencanakan atau menjalankan misi ini secara diam-diam. Dan yang paling penting, singkirkan pejabat sekitar sebanyak mungkin. Setelah setuju, seluruh bandit pun mulai bergerak. Mereka merayap di setiap dinding. Dan saat penjaga terlihat, seseorang pun langsung membunuhnya. Itu membuat Dongwon sedikit kesal. Ia pun berkata, bukankah sudah aku bilang untuk tidak berlebihan? Jatuhkan saja tanpa harus membunuhnya. Lalu Dongwon pun mengeluarkan sebuah cairan dan cairan tersebut diteteskan kepada tubuh mayat milik penjaga. Dan alhasil tubuhnya pun langsung meleleh. Ternyata itu adalah cairan penghancur tulang. Merupakan cairan yang mahal. Bahkan bandit itu terkejut jika Dongwon menggunakan cairan mahal tersebut. Tentu saja alasannya adalah agar pergerakan mereka tidak terlalu terbaca.
Lalu Dongwon kembali memperingatkan para bawahannya agar tidak terlalu mencolok dan tujuan utama mereka adalah menculik Im So-byung. Ia pun bertanya di mana tempat Im So-byung tinggal dan seorang bandit pun menjawab itu adalah Wisma Bangau Kuning, wisma terbesar di wilayah Changsha. Dongwon kembali bertanya, lalu sekte adil yang membantu mereka? Seseorang pun menjawab, itu adalah Gunung Hua. Dongwon berkata, Gunung Hua salah satu yang merupakan 9 sekte besar di masa lalu. Tentunya nama Gunung Hua tidak asing di telinga para bandit terkenal. Tapi permasalahannya saat ini Gunung Hua tidak sehebat masa lalu. Jadi kenapa Im So-byung malah meminta bantuan mereka? Seorang bandit pun berkata, jangan terlalu meremehkan Gunung Hua. Saat ini nama mereka kembali naik setelah memenangkan kompetisi dunia murim. Dan apakah kau juga lupa baru-baru ini Gunung Hua menghancurkan klan 10.000 orang? Mendengar hal tersebut, Dongwon pun berkata, jangan samakan aku dengan orang-orang bodoh itu. Yang dimaksud adalah klan 10.000 orang. Menurutnya bahkan dirinya sendiri bisa membelah tubuh mereka dengan mudah. Ya, walaupun itu terdengar arogan, tapi mereka juga sadar bagaimana kemampuan dari Dongwon di antara para bandit no krim. Bisa dikatakan ia memiliki reputasi yang baik. Jadi saat mengatakan jika orang-orang dari klan 10.000 orang bukan tandingannya, tidak ada yang protes. Dan setelah seluruh perbincangan selesai, kini mereka pun mulai bergerak menuju ke arah wisma, tempat di mana Im So-byung dan murid-murid Gunung Hua tinggal. Ya, karena jumlah bandit yang terlalu banyak, tentu saja pergerakan mereka walaupun berusaha untuk menyembunyikan diri masih terlihat oleh beberapa masyarakat sekitar. Mereka yang melihat para bandit tentu saja langsung ketakutan dan mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat. Tapi untungnya setelah beberapa saat mereka tidak bisa melihat para bandit tersebut lagi. Tapi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh para bandit di tengah-tengah kota? Hingga beberapa waktu setelahnya para bandit pun berhasil berkumpul di depan Wisma Bangau Kuning, tempat di mana murid-murid Gunung Hua dan Im So-byung menginap. Pimpinan mereka Dongwon pun memastikan apakah ini tempatnya dan bawahannya pun menjawab ya, di sini. Nah, karena ia diperintahkan untuk tidak membuat keributan, maka satu-satunya jalan adalah membawa paksa Im So-byung. Tapi karena ia mendengar ada 100 murid Gunung Hua yang ikut campur, ia pun memerintahkan bawahannya untuk memasuki wisma lalu menakut-nakuti atau mengancam mereka. Dan selama mereka tidak memberontak ataupun melawan, maka nyawa mereka akan diampuni. Itulah yang diharapkan oleh Dongwon. Oleh sebab itulah ia memerintahkan beberapa bawahannya untuk masuk ke dalam wisma dan membawa Im So-byung hidup-hidup. Seseorang lainnya bertanya apakah mereka akan membiarkannya begitu saja. Dongwon pun menjawab tentu saja. Kala itu Dongwon yakin jika murid-murid Gunung Hua tidaklah kuat. Nah, sebenarnya Dongwon ingin membantai seluruh murid-murid Gunung Hua, tapi sayangnya mereka berada di tengah-tengah kota, bukannya di pegunungan. Jika itu pegunungan, pasti ia bisa bergerak secara leluasa, tapi jika itu di kota membuat keributan besar, maka akan menimbulkan masalah. Tapi sayangnya setelah beberapa menit, para bandit yang ia kirim tak kunjung kembali. Itu membuat Dongwon lebih kesal lagi dan ia pun memerintahkan bawahan lainnya untuk mengecek sebenarnya apa yang tengah terjadi. Hingga beberapa saat setelahnya terdengar sebuah ledakan. Dongwon pun terkejut. Ia bergumam, bukankah sudah kubilang agar tidak membuat keributan besar? Tapi ternyata
seseorang pun terlempar keluar dengan tubuh yang seperti baru saja dipukul habis-habisan. Awalnya mereka mengira itu adalah murid Gunung Hua, tapi ternyata itu adalah rekan mereka sendiri. Tentunya itu adalah hal yang sulit dipercayai. Berapa banyak orang yang menghajarnya sehingga bahkan tubuhnya sulit untuk dikenali. Dan saat itulah seseorang keluar dari wisma sambil membawa alkohol. Wajahnya terlihat sangat kesal, lalu ia pun berkata, apakah bandit-bandit ini sudah gila? Datang entah dari mana sambil menghunuskan pedang? Apakah kalian semua ingin mati? Tentu saja mendengar hal tersebut membuat Dong Won murka. Ini pertama kalinya ia diperlakukan secara tidak hormat, apalagi oleh seorang pemula. Dan sosok muda tersebut kembali berkata, kau berani-beraninya seorang bandit menatap langsung ke arahku. Cepat! Tutup mata kalian. Olokan tersebut tentu saja membuat Dong Won semakin murka. Siapa sebenarnya bocah di hadapannya? Dan kenapa ia terlihat begitu berani? Apakah itu sebuah kebodohan atau kepercayadirian? Tidak hanya itu, Chung Myun, ya sosok itu adalah Chung Myun. Ia mulai berakting dengan cara berteriak. Apa? Para bandit sekarang bahkan mengincar rumahku? Tentu saja itu membuat Dong Won dan bandit lainnya heran. Rumah? Di mana rumahmu? Dan tidak sampai di situ, Chung Myun kembali berkata, ini benar-benar gila. Bahkan di pagi-pagi buta para bandit berani mengincar rumah kita. Apakah kalian para bandit tidak kenal rasa hormat? Kata-kata Chung Myun yang terlalu besar tentu saja menarik perhatian warga dan tidak butuh waktu yang lama untuk beberapa orang berkumpul di sekitaran Wisma Bangau Kuning. Lalu seseorang pun berkata, apa? Para bandit mengincar rumah kita, tapi untunglah murid-murid Gunung Hua ada di sini. Kita benar-benar telah diberkati. Perbincangan tersebut tentu saja adalah apa yang diinginkan oleh Chung Myun. Ia ingin agar semakin banyak orang yang berkumpul dan menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh murid-murid Gunung Hua kepada para bandit. Dan tentunya itu membuat Dong Won kesal. Bagaimana bisa ia dipermainkan oleh seorang bocah? Dari sudut pandang warga biasa, tentu saja mereka terlihat seperti sedang menyerang sebuah wisma, tapi sebenarnya mereka tengah mengincar Raja Nokrim itu sendiri. Tapi pastinya mereka tidak akan peduli dengan fakta tersebut. Kekesalannya terhadap Chung Myun kini sudah mencapai puncak. Dong Won menatap Chung Myun dengan tatapan tajam seolah-olah bersiap untuk menerkamnya. Tapi Chung Myun menanggapi reaksi Dong Won dengan santai. Akhirnya ada masa di mana para bandit berani untuk menatapku. Jika itu dahulu, mereka pasti akan langsung lari terbirit-birit. Murid-murid, cepat serang dan hajar mereka. Seseorang bertanya, apakah hanya perlu dengan kekuatan saja? Chung Myun menjawab, tidak, buat mereka babak belur. Dan dengan sangat percaya diri, para murid pun mulai keluar dari wisma. Aura mereka bahkan membuat para bandit gugup. Seseorang berkata, apakah mereka benar anak-anak? Wajah mereka memang tampak lugu, tapi bentuk tubuh mereka tidak bisa dikategorikan sebagai anak-anak. Lebih tepatnya mereka mirip dengan sekumpulan para bandit. Jika saja mereka tidak mengenakan pakaian hitam berlambang bunga plum, mungkin setiap orang akan menyangka jika mereka adalah bandit. Lalu terjadi perbincangan di antara murid-murid Gunung Hua. Kenapa tubuh para bandit ini sangat lemah? Bukankah mereka tinggal di pegunungan? Dan apa yang mereka konsumsi? Lalu seseorang pun menanggapinya, apakah kau lupa kita juga tinggal di pegunungan? Di sisi lainnya, akhirnya sosok Baekjun mulai terlihat. Dari barisan terbelakang, murid-murid yang mulai menyergap para bandit. Lalu ia pun bergumam, dunia benar-benar sudah berubah. Bahkan saat ini para bandit berani secara terang-terangan menyerang kota.
Dan tentu saja itu tidak boleh berlanjut. Apa yang kalian lakukan bertentangan dengan ajaran Gunung Hua. Oleh sebab itu kami akan menghentikan kalian. Dan ternyata hampir semua murid-murid Gunung Hua setuju dengan pernyataan Baekjun. Di sisi lain, para penonton nampaknya mulai tertarik dengan apa yang mereka saksikan. Seseorang berkata, apakah orang-orang dari Gunung Hua akan menyerang para bandit? Sepertinya ini adalah tontonan yang menarik. Mendengar perkataan tersebut membuat Chungmyun sedikit jengkel. Bagaimana bisa ekspresi mereka berubah dengan sekejap hanya karena beberapa hal saja yang awalnya mereka sangat ketakutan. Kini mereka nampak sangat bersemangat untuk menyaksikan pertarungan. Lalu Jogul pun menepuk bahu Chungmyun dan berkata, Chungmyun. Lalu ia pun menjawab, apa? Jogul kembali berkata, dunia memang tidak adil bukan? Jadi terima saja, memang begitulah dunia. Ya, walaupun apa yang dikatakan Jogul benar, tapi Chungmyun tetap kesal. Karena menurutnya akan lebih baik jika para warga sekitar ketakutan daripada nampak sangat antusias dengan pertarungan mereka. Adapun Dongwon, kini ia sudah tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Setelah direndahkan oleh Chungmyun, ia langsung direndahkan oleh murid Gunung Hua lainnya, yaitu Baekjun. Tentunya sebagai salah satu orang terkuat dari bandit besar, ini adalah sebuah penghinaan. Selama hidupnya ia tidak pernah direndahkan oleh orang lain, dan apa yang dilakukan oleh bocah-bocah Gunung Hua sudah lebih dari kata keterlaluan. Saking kesalnya ia bahkan berencana untuk menguliti murid-murid Gunung Hua, tapi tentu saja itu hanyalah angan-angan belaka. Karena setelahnya Baekjun pun berkata, para murid, selesaikan ini dengan cepat, kalahkan para penjahat. Dan dengan penuh percaya diri, para murid pun bergegas menuju ke arah para bandit. Bentrokan akhirnya tidak bisa lagi dihindari. Murid-murid Gunung Hua awalnya masih agak canggung karena lawan mereka menggunakan belati ataupun pedang yang besar. Saat pedang para bandit diarahkan kepada mereka, awalnya murid-murid Gunung Hua hanya ingin menahan serangan tersebut, tapi yang terjadi para bandit malah terpental. Itu adalah situasi yang aneh, apalagi pedang yang mereka gunakan sangatlah tipis, berbeda jauh dengan pedang para bandit. Dan kejadian tersebut dirasakan oleh hampir setiap murid-murid Gunung Hua. Mereka berhasil memukul mundur bandit walaupun niat awal mereka hanyalah bertahan. Situasi tersebut tentu saja mengejutkan, terutama Dongwon. Ia pun berteriak, apa yang sebenarnya kalian lakukan? Kenapa kalian malah dipukul mundur? Dan ternyata tidak hanya para bandit, Baekjun juga ikut berkomentar. Apa yang kalian lakukan? Bukankah sudah aku katakan untuk menyelesaikannya dengan cepat? Mendengar perkataan Baekjun itu membuat setiap murid Gunung Hua menjadi lebih semangat dan percaya diri. Kala itu mereka sadar bahwa para bandit tidak lemah, melainkan merekalah yang sudah bertambah kuat. Dan dengan penuh keyakinan, para murid Gunung Hua pun berteriak, kalau begitu hancurkan mereka, serang mereka. Ya, itu adalah awal dari legenda pedang bunga plum yang akan tercatat di dalam sejarah dunia. Di lain sisi, tak kala murid-murid tengah bertarung melawan bandit Nokrim, para penatua dan juga murid kelas 1 hanya menonton dari jendela kamar mereka. Lalu Baeksang pun bertanya, penatua, apakah ini tidak apa-apa? Aku lihat Chungmyun hanya berdiri dan meminum alkohol saja. Pertanyaan tersebut tentu saja membuat para penatua dan murid-murid kelas 1 khawatir. Melihat hal tersebut tentunya membuat Im Sobyong heran. Biasanya seorang penatua akan berdiri dan memberikan perintah, tapi apa yang ia lihat, penatua di Gunung Hua lah yang menerima perintah. Lalu Im Sobyong pun berkata kepada orang-orang yang tengah menonton, jika kalian khawatir, kenapa tidak keluar saja? Mendengar perkataan Im Sobyong, seluruh mata pun langsung menatap ke arahnya.
Sebenarnya memang para penatua khawatir, tapi mereka juga tidak ingin ikut campur di dalam pertarungan tersebut. Lalu penatua Hyun Yong pun bertanya, "Jujurlah pada kami, seberapa kuatkah para bandit yang tengah murid-murid lawan?" Dan Im Sobyong pun mulai menjelaskan, "Sebenarnya aku juga bingung bagaimana menerangkan terkait dengan kemampuan para bandit tersebut. Baiklah, jika kita bandingkan dengan fraksi adil, mungkin lebih cocok jika mereka disamakan dengan sekte pengemis." Mendengar hal tersebut, para penatua dan murid-murid kelas 1 akhirnya mulai paham. Ya, para anggota dari serikat pengemis tidak sepenuhnya kuat. Dan apa yang membuat mereka masuk ke dalam 10 sekte besar? Karena jumlah mereka yang sangat banyak. Begitu juga dengan para bandit Nokrim. Jumlah mereka lah yang membuat bandit Nokrim menjadi salah satu dari 5 kekuatan terbesar di fraksi kejahatan. Tapi walau begitu, menurut Im Sobyong, Debyolche itu adalah nama benteng yang dipimpin oleh Gohong, memiliki anggota berbeda dibandingkan dengan benteng lainnya. Bisa dikatakan Debyolche masuk 10 besar dari segi kekuatan jika dibandingkan dengan 72 benteng Nokrim lainnya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat para penatua panik. Seseorang pun berkata, "Jadi maksudmu mereka adalah para elit? Bagaimana ini? Aku lihat Chungmyun masih berdiam diri saja." Mendengar ocehan tersebut tentu saja membuat Im Sobyong kesal. Padahal ia sudah menjelaskan situasinya panjang lebar, tapi para penatua nampaknya mengabaikan apa yang ia jelaskan. Lebih daripada itu, jika mereka menganggap situasinya berbahaya, kenapa hanya menonton saja? Benar-benar sekte yang aneh. Walau begitu, Im Sobyong nampaknya sama sekali tidak khawatir dengan murid-murid Gunung Hua. Malahan yang ia khawatirkan adalah para bandit Nokrim. Ia bahkan sempat berpikir, mereka tidak akan membunuh bukan? Aku yakin mereka adalah pengikut Tao yang baik. Tentunya yang dimaksud adalah murid-murid Gunung Hua berpindah ke sisi lain, tepatnya di medan pertempuran. Ma Meng, salah satu pimpinan dari benteng Debyolche, dibuat terkejut tak kalah melawan murid-murid Gunung Hua. Jelas ia menggunakan pedang yang berat, tapi anehnya saat berlawanan dengan murid Gunung Hua, pedangnya selalu saja dibuat terpental. Itu adalah hal yang tidak biasa. Apalagi lawannya adalah anak-anak muda. Memang sebagian orang memiliki energi internal yang besar, tapi bahkan jika mereka berlatih dimulai dari dalam kandungan, mereka tidak akan pernah memiliki kekuatan ki internal yang begitu besar. Lalu yang lebih mengherankan adalah entah kenapa murid-murid Gunung Hua seperti menganggap mereka sebagai musuh bebuyutan, padahal ini pertama kalinya mereka saling bertemu. Ya, situasi yang Ma Meng lihat benar-benar membuatnya frustasi. Tentu saja ada alasan kenapa murid-murid Gunung Hua terlihat seperti orang gila. Itu semua karena pada akhirnya mereka bisa melampiaskan kekesalannya kepada orang lain. Selama pelatihan mereka selalu saja diajar oleh Chungmyun, Baekjun, Jogul, Yeonjung, dan bahkan senior Ungam. Jadi saat mereka memiliki kesempatan untuk melampiaskan amarah, mereka pun melakukannya dengan senang hati. Di sisi lainnya, Chungmyun yang hanya menonton nampaknya puas dengan perkembangan murid-murid Gunung Hua. Jika dibandingkan saat ia pertama kali memasuki Gunung Hua, pastinya perkembangan mereka sangatlah signifikan. Dan tidak hanya itu, bahkan jika dibandingkan dengan murid-murid kelas 2 dan murid-murid kelas 3 saat kehidupan pertama Chungmyun, murid-murid Gunung Hua saat ini lebih baik. Itu artinya apa yang dilakukan oleh Chungmyun membuahkan hasil. Tapi wajah Chungmyun menjadi sedikit cemberut tak kalah
melihat kelakuan murid-murid Gunung Hua yang menghajar para bandit tanpa ampun. Ia bahkan sampai bingung sebenarnya siapakah yang fraksi adil dan siapakah yang fraksi jahat. Lalu sambil menatap langit, Chung Min pun bergumam, "Pimpinan sekte senior, aku memang berjanji akan melakukannya menggunakan caraku sendiri, tapi bukan ini yang aku maksud." Dan entah bagaimana, ia pun seperti melihat pimpinan sekte terdahulu mulai mengejeknya. Setelahnya Chung Min pun sadar memiliki murid yang sehat adalah hal yang baik, tapi jika terlalu sehat mungkin akan menimbulkan masalah. Kembali ke medan pertempuran, Jogul yang terlalu bersemangat pun mulai berteriak, "Apakah ini kekuatan bandit Nokrim? Kenapa kalian begitu lemah?" Tentu saja perkataan Jogul seperti tengah meremehkan setiap orang, tapi para bandit Nokrim yang dibawa oleh Dongwon sama sekali tidak bisa berbuat banyak saat melawan murid-murid Gunung Hua. Mereka bahkan sampai berlarian dan meminta tolong kepada pimpinan mereka, yaitu Dongwon. Situasi tersebut tentu saja membuat Dongwon frustasi. Ia tahu benar bagaimana kekuatan anak buahnya, jadi awalnya ia yakin bisa menghadapi murid-murid Gunung Hua dengan mudah. Tapi apa yang terjadi? Merekalah yang dibuat babak belur. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia bayangkan. Apalagi lawannya adalah anak-anak muda yang baru keluar kandang. Hingga pada akhirnya Dongwon yang murka pun mulai berteriak, "Kalian para bajingan kecil, apakah kalian tidak tahu apa yang akan kalian hadapi selanjutnya?" Mendengar hal tersebut, seseorang pun melangkah ke arah Dongwon. Itu adalah Baekjun. Ia pun menanggapinya, "Sepertinya kaulah yang tidak tahu apa yang tengah terjadi dan kau harus membayar dosa-dosa yang telah kau perbuat." Tentunya provokasi Baekjun membuat Dongwon semakin murka. Tapi saat mereka akan bertarung, seseorang pun menghentikan Baekjun. Ia berkata, "Senior, tidak perlu pisau ayam untuk memburu sapi." Jogul lah yang mengatakan hal tersebut, tapi sayangnya perumpamaan yang ia sebutkan salah. Lalu Baekjun pun mengkoreksinya, "Gul, bukankah apa yang kau katakan terbalik? Seharusnya tidak perlu pisau sapi untuk memburu seekor ayam." Mendengar koreksian dari Baekjun, Jogul pun menanggapinya, "Oh, benarkah?" Dan selanjutnya ia pun mengabaikan Baekjun dan beralih kepada Dongwon. Lalu Jogul pun berteriak, "Oi bandit, cepatlah kemari, aku akan mencukur jenggotmu sampai habis." Tentunya provokasi tersebut membuat Dongwon semakin murka. Ia pun berkata, "Dasar anak kecil sialan, lihat saja, aku akan menghancurkan tulangmu." Dan dengan santainya Jogul pun menjawab, "Dengan kekuatanmu itu?" Sambil tertawa, Jogul pun menyambut Dongwon yang tengah bersiap untuk melawannya. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.